Selamat siang, Pak David. Kami berkelompok ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Video Game Development Agency yang bernama aplikasinya Pixelpals. Boleh di next. Sebelum itu, kita berkenalan dulu. Yang pertama ada Levin, yang kedua ada Victor Georgius Widianto, terus ada Ferdian Hidayat, saya sendiri, dan ada Irsan Ivana Putra. Kemudian kita akan masuk ke background. Jadi meskipun industri game telah menjadi pasar global dan memiliki memiliki nilai yang miliaran dolar gitu, keuntungan yang miliaran dolar, kontribusi pengembangan game Indonesia itu belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar yang dimiliki negara ini dalam ranah kreatif ini. Meski demikian, keberadaan agen pengembang game di Indonesia menjadi sebuah langkah signifikan untuk meningkatkan industri gaming di Indonesia ini dan eh, memiliki keuntungan yang besar juga. Dan menurut Indonesia Game Development Exchange pada 2021, persepsi masyarakat ini masih belum sepenuhnya menghargai industri ini. Seperti yang dikatakannya, kebanyakan orang orang harus mencari pekerjaan yang serius seperti insinyur, dokter, pegawai bank, dan juga profesi yang serupa lainnya. Ini membuat pengembangan game dipandang sebelah mata. Ujar Jason, salah satu narasumber dalam Indonesia Game Developer Exchange. Boleh di next. Terus akan tetapi dari jurnal Binus artikel Binus University mengungkapkan fenomena menarik di mana Indonesia pertumbuhan permain game secara daring itu meningkat secara 75% dan didominasi oleh usia usia yang produktif. Nah, oleh karena itu kelompok kami akan menghadirkan sebuah eh, platform itu Pixel Pulse hadir sebagai agensi pembuatan game dengan layanan lengkap, tim pengembang game yang sudah berpengalaman, terus seniman, desainer, dan manajer proyek yang berkomitmen untuk membantu orang lain membuat game berkualitas tinggi, menarik, dan menghibur, serta menawarkan layanan kontrak kepada pengembang dan perusahaan video game dengan fokus pada berbagai jenis proyek, baik studio besar, membuat game multi-platform, hingga pengembangan independen yang ingin mengerjakan game mobile kecil. Boleh next. Berikut adalah 8 kunci elemen dalam bisnis Pixelpal. Yang pertama ada posisi nilai. Jadi Pixelpal ini menawarkan solusi pengembangan video game dengan layanan lengkap untuk klien yang dari pengembangan indie hingga perusahaan game yang lebih besar. Terus ada segmentasi pasar. Untuk segmentasi Pixelpal ini tunjukkan para pengembangan game secara global itu tidak hanya di Indonesia dan menawarkan layanan dibutuhkan untuk para pengembangan berdasarkan tahap pengembangan game. Agensi ini juga melayani pengembangan game indie kecil hingga perusahaan yang besar juga. Terus ada analisis kompetitif. Jadi Pixelpal ini memiliki saingan dari studio pengembang game yang besar yang sudah seperti Iron Galaxy dan Virtuos dan memiliki kekuatan dan kelemahan akan membantu Pixelpal. Jadi kita juga akan menganalisis kekuatan dan kelemahannya sehingga Pixel Pass ini bisa mengidentifikasi area mana saja yang bisa menjadi pembeda dan bisa menyaingi studio pengembang game yang lainnya. Boleh next. Kemudian ada produk dan layanan. Jadi Pixel menawarkan layanan seperti Pixel Forge jadi untuk pembuatan pixel art. Terus ada Codemaster untuk perkodean dan pemrograman. Terus ada P-Test untuk menguji game dan jaminan kualitas. Terus layanan ini memenuhi kebutuhan spesifik pengembang game, memastikan proses pengembangan yang lancar dan produktivitas akhirnya berkualitas. Terus ada analisis SWOT. Jadi dengan melakukan analisis ini, Pixel dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluangan dan ancaman eksternal dengan memahami faktor-faktor ini. Kemudian ada struktur tim. Jadi Pixel memiliki tim pengembang, terus ada artis atau seniman dan penguji game yang terampil dan berpengalaman. Itu dari para profesional, terus keahlian dalam pemrograman, terus ada pembuatan visual art yang sudah animasi dan penguji game yang sudah ada ahlinya atau profesional, terus Pixel menangani sebagai aspek pengembangan game secara efisien. Lalu next. Terus ada rencana anggaran. Jadi Pixel akan menguraikan rencana keuangan secara
mengeluarkan untuk gaji, peralatan sewa kantor, serta pemasaran. Terus ada strategi pemasaran. Pixelpad dapat mengadopsi strategi pemasaran yang komprehensif. Hal tersebut mencakup pengembangan situs web, terus ada media sosial, iklan berbayar. Dengan menampilkan portofolio layanan dan tim, klien akan lebih mudah mengambil keputusan untuk menggunakan jasa Pixelpad ini. Jadi next, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Levin. Selanjutnya, categorizing e-commerce business model. Pixel Pulse beroperasi di bawah model e-commerce business to consumer atau B2C dan business to business B2B dalam industri pengembangan video game. Dalam konsep B2C, Pixel Pulse secara langsung berhubungan dengan konsumen individu yang merupakan pengembang video game yang mencari layanan kontrak untuk proyek mereka. Melalui platform online yang dimiliki Pixel Pulse dapat menawarkan berbagai layanan yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan spesifik bagi para klien tersebut, termasuk pengkodean, pembuatan pixel art, dan pengujian game. Sebagai penyedia jasa pengembangan game yang berpengalaman, Pixel Pulse juga memfasilitasi transaksi langsung, memastikan pengiriman layanan yang berkualitas dan tepat waktu. Next. Di sisi B2B, Pixel Pulse juga menggunakan layanan yang tersedia ke bisnis lain dalam industri video game. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan studio pengembangan game lainnya, menawarkan berbagai layanan kontrak seperti pengkodean, pembuatan aset seni, dan pengujian game. Dengan kemampuan tim yang dimiliki, Pixel Pulse dapat memberikan dukungan untuk bisnis dari semua ukuran, mulai dari pengembang indie hingga perusahaan game yang lebih besar. Pendapatan dari segmen B2B dihasilkan melalui transaksi antara Pixel Pulse dan bisnis lain. Melalui pendekatan ganda, Pixel Pulse akan menjadi lebih efektif dalam memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, baik dalam individu maupun bisnis lain, sehingga memperkuat persaingan dengan penyedia jasa lain di bidang pengembangan video game. Next. Untuk SWOT analisis kami itu yang pertama strength. Di strength itu tim pengembang game yang berpengalaman dan berbakat. Yang kedua yaitu portofolio proyek kami yang kuat. Dan yang ketiga itu kemampuan untuk bekerja dengan pengembang game yang dari seluruh dunia. Untuk weakness kami yaitu sumber daya keuangan yang terbatas. Yang kedua itu ketergantungan pada kontraktor eksternal. Dan yang ketiga, kurangnya dibutuhkan untuk sebuah proyek game yang besar. Next. Opportunities. Untuk pertama itu meningkatkan minat video game di pasar. Yang kedua itu ekspansi ke genre platform game baru. Dan yang ketiga itu meningkatkan popularitas e-sport dan komunitas game online. Yang threats terakhir itu meningkatkan persaingan dari studio pengembangan game yang sudah mapan. Kedua, kemajuan teknologi yang cepat yang mungkin memerlukan investasi signifikan dalam alat dan perlengkapan baru. Dan yang ketiga, pengembangan game sering sudah memiliki kru sendiri. Next. Akan dibaca oleh Ersan. Oke, selanjutnya yaitu marketing dan CRM. Implementasi marketing. Berikut adalah implementasi strategi pemasaran Pixel Pulse. Pertama, pengembangan situs web profesional. Kami akan membuat situs web yang menarik yang menampilkan portofolio kalian tim dan penawaran layanan kami. Situs web ini akan berfungsi sebagai pusat interaksi klien. Kedua, media sosial. Pixel Pulse akan aktif di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kami akan membagikan konten yang menarik, wawasan industri, dan pembaruan untuk mendorong keterlibatan komunitas dan menarik klien untuk menggunakan jasa yang disediakan. Ketiga, iklan berbayar. Kami akan mengimplementasikan iklan bertarget di platform seperti Google Ads dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dari pengembang game dan perusahaan. Kampanye ini akan mempromosikan layanan kami, penawaran khusus, dan kisah sukses klien. Next. Selanjutnya adalah implementasi CRM.
Berikut adalah implementasi CRM Pixelpass. Yang pertama, proses penerimaan klien. Setelah kontak awal, klien akan menjalani proses orientasi terstruktur di mana persyaratan, tujuan, dan harapan proyek mereka akan diskusikan dan didokumentasikan secara menyeluruh. Hal ini memastikan kejelasan sejak awal. Kedua, komunitas reguler. Pixelpass akan menjaga komunitas rutin dengan klien selama siklus proyek berlangsung. Pembaruan kemajuan mingguan, tinjauan pencapaian, dan saluran terbuka untuk umpan balik akan dibuat untuk menumbuhkan transparansi dan kepercayaan. Ketiga, mekanisme. Umpan balik klien. Kami akan menerapkan sistem umpan balik untuk mengumpulkan masukan dari klien-klien pada tonggak-tonggak penting proyek dan setelah proyek selesai. Umpan balik ini akan dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kepuasan klien yang berkelanjutan. Keempat, tindak lanjut pasca proyek. Setelah proyek selesai, Pixelpass akan mengadakan sesi tindak lanjut pasca proyek untuk menilai kepuasan klien, mengumpulkan testimoni, dan mendiskusikan peluang untuk kolaborasi di masa depan. Pendekatan proaktif ini menunjukkan komitmen kami terhadap hubungan jangka panjang dan kesuksesan klien. Next. Hardware dan software. Pixelpass memanfaatkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendorong proses pengembangan game yang efisien dan berkualitas. Berikut adalah beberapa komponen utama dari infrastruktur teknologi yang digunakan oleh Pixelpass. Yang pertama itu hardware, komputer dan laptop. Tim pengembang game Pixelpass menggunakan komputer dan laptop berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan spesifikasi yang mandiri untuk mengakomodasi kebutuhan pemrograman, desain, dan pengujian game. Kedua, perangkat input. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan tablet grafis digunakan untuk memfasilitasi proses pembuatan game, termasuk pengkodean, pembuatan grafis, dan animasi. Ketiga, perangkat pengujian. Pixelpass menggunakan perangkat keras khusus untuk pengujian game, termasuk konsol game, perangkat mobile, dan perangkat virtual reality atau VR, untuk memastikan kualitas dan kinerja game sebelum diluncurkan ke pasar. Next. Software. Perangkat lunak pengembang game. Perangkat lunak seperti Unity, Unreal Engine, Blender, dan lain-lain akan digunakan oleh tim pengembang untuk melanjutkan proses pengembangan setelah desain dilakukan. Perangkat lunak yang digunakan akan beragam sesuai dengan permintaan klien. Kedua, perangkat lunak manajemen proyek. Dengan adanya perangkat lunak manajemen proyek seperti Project Libre, seluruh proses pengerjaan proyek akan tersusun dan tertata rapi, sehingga kemungkinan adanya langkah atau step yang tertinggal akan menjadi kecil. Ketiga, perangkat lunak pengujian dan debugging. Perangkat lunak seperti Android Studio Debugger, Visual Studio Debugger, dan Unity Profiler ini akan digunakan oleh penguji aplikasi atau program saat pengembangan sudah selesai. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan dari pengembang game saat sesi pengembangan sedang berlangsung. 4. Perangkat lunak kolaborasi. Dengan perangkat lunak seperti Discord, Unity, Collaborate, dan lain-lain, maka tim pengembang game dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan mudah. Next. Baik, berikut adalah infrastruktur dari Pixelpass yang akan digunakan. Jadi di sini ada server dan hosting, itu jelas bakal digunakan oleh perusahaan kami untuk mengurus game-game yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah jaringan komunikasi. Di sini kami akan menggunakan perangkat lunak seperti email dan lain-lain, seperti Discord gitu untuk menjalin komunikasi yang baik supaya proses pembuatan game atau proses peninjauan game yang sudah dibuat bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu ada sistem keamanan. Jadi di sini kita akan menggunakan sistem keamanan mungkin seperti enkripsi dan lain-lain gitu untuk melindungi data dari pengguna game yang telah bisa menggunakan game yang dibuat sebelumnya. Kemudian ada backup dan pemulihan. Di sini kita lakukan backup dan pemulihan supaya data-data yang ada di milik pengguna di server yang kita miliki itu bisa lebih aman lagi. Semisal ada mungkin kehilangan data atau server yang rusak. Jadi di situ backup data akan bisa dilakukan dengan mudah.
Kemudian yang kelima ada infrastruktur fisik. Jadi di sini Pixel Pulse kami akan menggunakan ruang server dan peralatan jaringan untuk mendukung operasi teknis supaya semuanya berjalan dengan efisien. Berikutnya adalah tools yang akan kami gunakan. Jadi di sini untuk tools yang dasar yang kami gunakan itu merupakan alat yang bakal digunakan untuk mendesain dan membuat UI UX aplikasi atau website yang akan kami buat. Jadi di sini alatnya itu contohnya Figma. Kemudian bagian development. Jadi di sini sistem development life cycle yang kami miliki yaitu jenis dan model bisnis. Di sini kita akan menentukan model bisnis, jenis bisnis yang perusahaan kami miliki. Jadi bisnis yang kami lakukan itu sebagai agensi pengembangan video game. Kemudian yang kedua itu analisis pasar, dengan melakukan analisis pasar untuk memahami dinamika industri pengembangan video game, termasuk ukuran pasar, tren pertumbuhan game-game yang sedang booming di era-era sekarang ini, dan kemudian persaingan-persaingan apa saja yang bakal kita hadapi. Kemudian yang ketiga itu pengumpulan kebutuhan. Jadi di sini kita akan berinteraksi dengan klien, potensial klien atau mungkin pengguna-pengguna yang bakal menggunakan eh, servis kita untuk mengumpulkan kebutuhan, preferensi, dan harapan terkait layanan yang kita tawarkan. Kemudian mendokumentasikan persyaratan fungsional yang terkait dengan pengembangan game, seperti pembuatan pixel art, pengkodean, pengujian, dan lain-lain itu pastinya membutuhkan eh, sesuai dengan keinginan yang membuat kontrak kepada perusahaan kami. Di sini ada yang selanjutnya itu desain antarmuka pengguna atau UI UX. Di sini akan merancang antarmuka yang mudah digunakan, yang jelas untuk situs web Pixel Pulse supaya klien bisa mengontak atau menggunakan layanan kami dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya itu peluncuran dan pemasaran. Di sini kami akan mengembangkan strategi peluncuran dan pemasaran yang komprehensif untuk mempromosikan layanan Pixel Pulse kepada klien yang akan menggunakan layanan kita. Kemudian yang terakhir, itu ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, di mana kami akan mengumpulkan umpan balik yang diberikan untuk mengidentifikasi area yang penting untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.